Bapa di surga, Bapa yang sungguh ajaib, Bapa yang menciptakan segala sesuatu. Semuanya ada karena perkataan-Mu Tuhan. Dan pada hari Sabat ini Bapa, kami sungguh bersuka cita. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Bapa hadirat-Mu lebih lagi melawat kami. Tuhan, kalau saat ini Bapa, kami rindu untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan buat kami semuanya. Pakai mulut lidah bibir hamba-Mu yang bukan apa-apa ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu buat umat yang Engkau kasihi. Biarlah kami semuanya terberkati. Biarlah hidup kami diperbaharui, semakin hari semakin indah di pemandangan Tuhan. Terpujilah nama Bapa Yahweh, di dalam nama Putra-Mu Yesus Hamasiah dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kami di siang hari ini. Mari kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, hari ini kita bersuka cita karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan melawat kita pribadi lepas pribadi, karena kita percaya kita ada di dalam kerajaan-Nya. Pagi siang hari ini penyampaian firman Tuhan saya akan beri judul Tetap dalam Kerajaan-Nya. Haleluya. Tetap dalam kerajaan Bapa Yahweh. Penting sekali kita memahami akan apa arti kerajaan Tuhan itu, sehingga kita tahu bahwa kita harus tetap stay di sana. Tidak boleh keluar dari sana. Karena saat kita keluar dari kerajaan Tuhan, maka kita masuk ke dalam kerajaan yang lain. Amin. Karena firman Tuhan katakan kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Hanya satu yang boleh kita mengabdi. Kalau kita ada di dalam kerajaan Tuhan, berarti keluar dari kerajaan Tuhan itu berbahaya. Ya, karena firman Tuhan katakan dia seperti serigala yang mengaum-ngaum siap untuk menerkam siapapun yang keluar dari kawanan itu. Ya, puji Tuhan. Dalam memahami tentang bagaimana kita tetap di dalam kerajaan-Nya, kita harus mengenali akan siapa musuh kita. Amin. Jadi kalau kita mau tetap di dalam kerajaan Tuhan, kita juga harus tahu siapa sebenarnya musuh kita. Dalam kebenaran firman Tuhan kita mau belajar sama-sama. Kita coba buka kitab suci kita dulu. Dari Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Elohim bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Jadi dalam bicara tentang kerajaan Elohim itu adalah bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Jadi banyak orang punya sukacita, tapi sukacita di dalam Roh Kudus itu sukacita yang berbeda. Amin. Amin. Jadi kita tahu bahwa kalau kita mau bertahan di dalam kerajaan Tuhan itu harus ada 3 hal ini. Pertama itu kebenaran, yang kedua itu damai sejahtera, yang ketiga itu adalah sukacita. Pertanyaannya adalah apakah iblis tahu tentang itu? Sangat tahu. Dia sangat tahu. Karena musuh besar kita itu adalah si iblis itu. Dia sangat tahu kalau bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau ada manusia itu katanya khatam ya, dari Kejadian sampai Wahyu, dia di atasnya. Karena kenapa di atasnya? Kalau manusia itu khatam itu dia tahu. Tapi iblis di atas khatam itu artinya apa? Dia pakai firman untuk menipu daya. Artinya dia di atasnya. Dia tahu dan dia memanipulasi. Kalau hanya tahu, pasti lebih lagi yang bisa memanipulasinya. Setuju ya? Kalau kita tahu tentang kebenaran, kita adalah pelaku kebenaran. Tapi iblis itu dia menipu daya dengan kebenaran.
Kita coba bagaimana iblis menjatuhkan Hawa. Pakai apa? Pakai firman yang dimanipulasi. Jadi hari-hari ini kita harus mengenal bagaimana lawan kita. Lawan kita iblis itu dia ahli dalam rekayasa. Ahli dalam tipu daya. Jadi jangan pernah berpikir gini, iblis itu polos, enggak. Iblis itu ahli dalam tipu daya. Jadi kalau ada yang polos-polos tapi tidak membawa yang namanya damai sejahtera, kebenaran dan sukacita, tanda tanya besar. Itu berarti ada dari si iblis. Karena tanda dalam kerajaan Tuhan itu Tuhan udah kasih. Ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan iblis pasti berjuang sekeras-kerasnya untuk menjatuhkan orang percaya melalui ketiga hal itu. Dia akan membawa kita keluar dari kebenaran, dia akan membuat kita tidak damai, dia akan mengambil sukacita dari kita. Itulah pekerjaan iblis. Jadi kita harus mengenali dia. Hari-hari ini saya suka ditegur sama istri saya. Dia bilang, "Papa itu jangan suka belain iblis." Saya bilang, "Enggak, saya enggak belain iblis." Tapi seorang panglima besar katakan, kalau kita mau berperang, kita harus kenali musuh kita. Amin. Kita harus kenali musuh kita. Musuh kita itu bukan orang yang menyakiti kita. Orang-orang yang menyakiti kita itu hanya dipakai oleh Satan untuk menjadi alat untuk menyakiti kita, untuk menyesah kita, untuk segala sesuatunya. Itu hanya alat. Bagaimana iblis bersosok ular menggoda Hawa di Taman Eden. Itu hanya alat saja. Jadi semuanya akan dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan orang percaya. Dan saya mau katakan buat kita semua, kabar apa ya? Kalau dibilang kabar, enggak boleh bilang kabar enggak baik ya. Tapi satu kabar yang harus kita pahami bahwa pada saat kita percaya bahwa kita ada di dalam kerajaan Tuhan, kita itu adalah sasaran utama dari iblis. Jadi jangan samakan Bapak Ibu Saudara dengan orang di luar sana. Orang di luar sana iblis tuh ngerasa gini, biasalah. Ya. Kita coba buka kitab suci kita. Kita mau belajar dari Matius 13 ayat 37 sampai 43 ya. Ini tentang bagaimana kerajaan Tuhan itu yang diajarkan oleh Yesua. Matius 13 ayat 37 sampai dengan 43. Sudah dapat semua? Saya bacakan firman Tuhan. Dan seraya menanggapi, dia berkata kepada mereka, "Dia yang menaburkan benih yang baik adalah Anak Manusia. Dan ladang itu ialah dunia ini, dan benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Tetapi lalang itu adalah anak-anak si jahat. Dan musuh yang menaburkannya adalah si iblis. Dan masa penuaian ialah kesudahan zaman. Dan para penuai adalah para malaikat. Oleh karena itu, sebagaimana lalang itu dikumpulkan dan dibakar dengan api, demikianlah akan terjadi pada kesudahan zaman ini. Anak Manusia akan mengutus para malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan keluar dari kerajaannya semua sandungan dan mereka yang melakukan kejahatan. Dan mereka akan melemparkannya ke dalam tungku api. Di sana akan ada tangis dan kertak gigi. Kemudian orang-orang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, biarlah dia mendengar." Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa hal yang harus kita catat. Anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak kebenaran. Tapi juga ada anak-anak yang bukan anak-anak Tuhan, yaitu yang disebut lalang itu. Jadi anak-anak jahat. Jadi hari-hari ini kita harus tahu bahwa ternyata di dalam kehidupan kita di dunia ini ada anak-anak terang, ada anak-anak si jahat. Dan si jahat itu, anak-anak jahat itu semuanya dia sudah dikuasai.
dikuasai oleh kejahatan. Dikuasai oleh sesuatu yang memang tidak ada lagi kebenaran di dalamnya. Jadi kalau kita lihat banyak orang, contoh gini ya, misal kalau orang yang kecanduan misalnya, ya, yang kecanduan narkoba misalnya, iblis itu udah nggak butuh lagi di sana. Kenapa? Karena dia udah kecanduan. Dia itu udah menjadi anak-anak jahat. Karena dia itu udah automatically gitu, nggak perlu lagi iblis godain, cobain nih sabu, nggak perlu. Karena dia udah kecanduan. Jadi semua orang yang sudah headache, yang sudah kecanduan terhadap sesuatu, kecanduan ngomongin orang kalau kata Ibu Gembala kan. Ibu Gembala paling anti yang namanya apa? Gosip, ya kan? Orang kalau udah kecanduan gosip nggak perlu iblis. Dia udah jadi si jahat itu. Automatically dalam seluruh tubuhnya itu begitu dengar inputan dari seseorang dia langsung dia mau akan gosip gitu ya. Gosip itu digosok makin sip kalau kata mama dulu ya. Gosip itu adalah kalau digosok makin sip katanya gitu ya. Jadi itu kita harus pahami bahwa di dalam kehidupan ini jangan suka kalau misalnya contoh gini, kita melakukan sesuatu yang enggak benar kita langsung salahin, wah dasar ini si iblis ini. Padahal kitanya yang udah headache. Ya. Kalau orang percaya itu harusnya kecanduannya akan sesuatu yang dari Tuhan. Amin. Muji-muji Tuhan, katakan amin. Berdoa, haleluya. Kecanduan berdoa seperti Bapak Gembala. Kalau enggak doa rasanya enggak pas hidup. Kita semua harus seperti itu. Kecanduan terhadap sesuatu yang baik dari Tuhan. Tapi kalau kecanduannya itu sesuatu yang buruk, kita harus buang jauh-jauh. Kita harus buang jauh-jauh. Kikis terus, jangan pelan-pelan Bapak Ibu Saudara. Cara menghancurkan kebiasaan buruk itu enggak bisa pelan-pelan. Harus ekstrim. Amin. Contoh begini, kalau Bapak Ibu menyukai sesuatu ya, yang paling susah dalam hidup itu adalah merubah sebuah kebiasaan. Orang kalau udah biasa bangun tidur misalnya, bangun tidur langsung melakukan sesuatu, sikat gigi kan sesuai lagu anak-anak kan, bangun tidurku terus, mandi ya, mandi dulu baru sikat gigi. Jadi akhirnya dia mandi dulu sikat gigi baru berdoa. Tapi kalau anak-anak Tuhan itu biasanya bangun tidurku terus berdoa, enggak sikat gigi biar bau-bau enggak apa-apa ya di hadapan Tuhan. Enggak begitu ya. Tuhan enggak akan melihat bau mulutmu, tapi Tuhan melihat sikap hatimu. Haleluya. Kalau istri saya selalu, Papa udah doa belum? Belum, doa dulu. Karena istri saya itu dididik dengan keras ya sama Bapak Gembala. Pokoknya bangun tidur tuh harus ingat Tuhan. Ya, jadi bangun tidur harus ingat Tuhan. Jadi yang lain-lain udah belakangan dulu, ingat Tuhan dulu. Jadi itu kebiasaan. Jadi sesuatu yang sudah biasa kita lakukan itu sulit merubahnya. Kalau kita udah biasa pakai pikiran kita. Segala sesuatu yang kita, jadi kalau kita dididik ya, orang dari kecil sudah dididik untuk bagaimana dia survive, ya, bagaimana dia bisa bertahan. Orang terus dididik untuk bertahan, sehingga setiap orang itu orientasinya kepada dirinya. Bagaimana bertahan. Jadi yang dia lakukan bagaimana dia punya sesuatu yang dari dirinya sendiri. Hari-hari ini saya mau katakan buat gereja Tuhan, kita harus mengutamakan Tuhan. Amin. Kita bertahan di dalam Tuhan, bukan bertahan dengan kekuatan kita. Banyak orang melakukan segala sesuatu kalau kita dengan kekuatan kita, sebenarnya orang dunia ini pun lakukan itu. Dan orang yang disebut lalang itu tadi juga melakukannya. Dia juga akan bertahan, sama-sama hidup kan. Gandum dan lalang sama-sama bertumbuh. Jadi sama-sama hidup, berarti harus sama-sama survive. Berarti bagaimana kita bertahan hidup,
itu semua orang juga punya, baik yang namanya anak-anak Tuhan maupun anak-anak dunia. Sama-sama punya. Yang berbeda adalah anak-anak Tuhan itu bertahan dengan dia melekat kepada Tuhan. Tapi orang dunia bertahan, dia pergi ke gunung sana, ke gunung sini, ya kan? Pakai jimat, pakai segala macam untuk bertahan. Nah, kita harus mengenali itu. Kita harus pisahkan dulu. Kalau misalnya kita bicara tentang banyak firman Tuhan katakan, jangan engkau iri kepada kepada orang fasik. Karena mereka sebentar baik seperti rumput yang hanya dalam hitungan waktu hari sudah tiada. Jadi jangan pernah iri hati terhadap lalang, terhadap sesuatu yang di luar Tuhan. Bicara tentang damai sejahtera, tentang sukacita, tentang kebenaran, itu tidak bicara dengan materi. Tidak bicara diukur dengan materi. Justru kita harus melepaskan pikiran kita, hati kita dari yang namanya materialistis. Jangan orientasinya kepemilikan, Bapak Ibu Saudara. Karena kita diajar Tuhan untuk menabung di mana? Menabungnya di surga. Jadi kita ini celengannya di surga, bukan di bumi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Celengannya ada di sana, di Samaim. Bukan berarti anak-anak Tuhan gak boleh nabung, jangan salah. Maksudnya itu apa yang kita lakukan itu kita dapat upahnya di sorga. Tapi percaya Bapak Ibu Saudara, orang benar itu tidak hanya dapat upah di sorga juga. Firman Tuhan katakan bahwa di bumi pun dia akan mendapatkan upahnya. Jadi upah di bumi dan di sorga. Itulah sebabnya kenapa saya selalu bilang anak-anak Tuhan itu anak-anak yang punya privilege, punya hak istimewa. Jadi kalau kita udah di dalam Tuhan, Tuhan sudah membawa kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Wow. Kalau kita sudah dibawa ke dalam terangnya yang ajaib, berarti kita tidak sama lagi. Katakan amin. Kebiasaan-kebiasaan kita nggak boleh sama lagi. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik harus kita tinggalkan dengan ekstrim. Haleluya. Kalau orang punya kebiasaan merokok gini, wah saya harus tidak merokok lagi. Terus gimana caranya? Ya paling enggak sehari 1 batang. Itu susah Bapak Ibu Saudara. Tadinya tiga bungkus ya, saya sampai lupa tahu, hampir saya bilang 3 slop, kebakar tuh mulut ya. 3 bungkus. Dia karena ingin berhenti, dia coba 1 saja. Iblis punya kebiasaan itu menipu daya. Jadi kalau kita buka celah, maka dia akan tipu daya kita. Itulah kenapa kalau mau meninggalkan kebiasaan buruk itu harus ekstrim. Karena kalau pelan-pelan itu enggak akan bisa. Kenapa? Lawan kita iblis. Nanti kita udah niatin nih 1 aja pagi-pagi atau malam aja. Kita udah niatin malam 1 deh. Berarti seharian kan udah enggak tuh. Begitu malam baru 1. Nanti siang-siang dia bilang, udah jangan malam, siang aja. Kita pindah kan, oh ya 1 siang. Nanti malam dia bilang lagi, kan siang tadi baru 1, nggak apa-apa kok 1 lagi. Akhirnya jadi 2. Itu tipu dayanya iblis. Jadi kita harus kenali dia. Kita nggak boleh membuka ruang untuk kita jatuh. Kita harus kenali musuh kita ini. Oh dia ahli dalam rekayasa, dalam tipu daya. Kita tahu bahwa kebiasaan manusia itu yang paling sulit dirubah. Jadi dia akan masuk dari sana. Kalau misalnya kita terbiasa misalnya saya dulu itu kalau misalnya ngadapin sesuatu langsung saya mikir, oh ini gimana ya? Oh ini caranya begini, ini begini. Wah Tuhan marah sama saya. Ya jalan terus. Kalau ibu Selvi bilang, Tuhan mau turun tangan, kita harus angkat tangan. Kalau Tuhan mau turun tangan, kita tetap juga melakukan apa yang kita biasa lakukan. Tuhan gak mau turun tangan.
Amin. Itu cara kerja Tuhan. Kalau Tuhan misalnya, Tuhan udah mau bekerja nih, tapi kita masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan tidak suka, Tuhan tidak akan turun tangan di sana. Ada amin? Berarti kita harus tahu, iblis pasti selalu membuat kita terjebak di dalam kebiasaan kita itu. Supaya apa? Supaya Tuhan tidak turun tangan. Itu caranya iblis. Jadi kenali musuhmu. Siapa dia? Lakukan secara ekstrim. Apa ya? Kayaknya kalau saya bicara itu nanti seolah-olah saya jemaat Tuhan jadi punya pikiran yang gak baik. Hal-hal yang tentang berpikir dan bertindak. Kalau anak Tuhan, pada saat dia mau mengambil sebuah keputusan, dia selalu bawa sama Tuhan. Apalagi itu keputusan-keputusan yang sangat penting dalam hidupnya. Jadi biasakan punya kebiasaan kalau mau memutuskan sesuatu, bawa dulu sama Tuhan. Semakin sederhana masalah yang kita hadapi dan kita serahkan sama Tuhan, jangan salah Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu makin suka. Amin. Jangan pernah berpikir begini, oh saya udah dewasa kok, bicara kedewasaan itu bicara kemandirian. Kalau mandiri itu berarti harus melakukan sesuatu sendiri. Lantas kalau orang mandiri itu, masa dikit-dikit nanya Tuhan, itu caranya iblis. Iblis akan bisikin kita, kamu kayak anak kecil dikit-dikit nanya Tuhan, dikit-dikit nanya Tuhan. Padahal Tuhan itu suka. Amin. Tuhan itu senang kalau sedikit-sedikit kita tanya Tuhan, Tuhan itu senang. Kenapa? Karena Tuhan bilang, andalkan aku dalam setiap lakumu. Lah kalau dalam setiap lakumu andalkan aku, berarti kita ini bermanja-manja sama Tuhan. Amin. Setiap kita mau melakukan apapun, kita komunikasi sama Tuhan. Wow. Kalau hidup anak-anak Tuhan, jemaat gereja pimpinan Roh Kudus Yahweh yang Tuhan kasihi seperti itu, saya yakin gereja ini bukan hanya bangkit, tapi akan bersinar seperti firman Tuhan katakan. Bersinar seperti matahari. Amin. Kita harus menuju ke sana. Jangan dilemahkan dengan apa yang kita hadapi hari-hari ini. Amin. Fokus kita sama Tuhan. Lalukan pandanganmu dari dunia ini dan pandanglah Tuhan. Amin. Fokus sama Tuhan. Saya hari-hari ini melihat cara-cara Tuhan yang apa ya, kalau saya bilang ngeri-ngeri sedap judulnya ya, kalau film itu ya, film yang siapa namanya? Yang waktu itu begitu lucu dan populer ya, ngeri-ngeri sedap. Itu si Panggabean siapa? Tika Panggabean ya, emaknya Tika Panggabean tuh, ngeri-ngeri sedap. Jadi hidup berjalan di dalam Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Maksudnya apa? Sering kita mengalami sebuah kondisi yang terhimpit, tapi Tuhan pasti tolong. Amin. Bagaimana Mose pada saat dia lihat di depan ada laut Teberau dan di belakang ada pasukan Firaun sedang mengejar, mereka terjepit. Tapi Tuhan sanggup membelah laut Teberau. Katakan amin. Haleluya. Tuhan sanggup menyatakan mujizatnya. Asalkan kita percaya sepenuh kepada Tuhan. Di dalam kitab Pemazmur katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, maka Ia akan bertindak. Jadi penting sekali kita menyerahkan hidup sama Tuhan dan percaya. Amin. Jadi jangan bilang gini, aku sudah serahkan hidupmu sama Tuhan, terus ya kan manusia punya kekhawatiran, punya kecemasan, punya ketakutan.
Salahkah punya ketakutan? Enggak. Manusia kalau nggak punya rasa takut itu berbahaya. Tapi yang namanya percaya itu kalau kita udah serahin nggak boleh lagi diambil. Kalau kita ambil berarti kita tidak percaya. Makanya kalau ada, kalau saya sering gini, kalau saya udah delegasikan sesuatu, saya harus menghargai orang yang saya berikan tugas seperti itu. Kenapa? Karena enggak enak. Kalau kita ambil berarti kita enggak percaya sama dia. Jadi kita pun sama, kalau kita sudah didelegasikan sesuatu, kita harus bertanggung jawab, amin. Karena kalau diambil itu juga enggak enak. Jadi setiap anak-anak Tuhan harus tahu bahwa setiap kita, iblis itu selalu menipu daya dari apa yang kita pandang baik, apa yang kita pandang baik, apa yang kita pandang baik. Tapi yang perlu kita lakukan adalah yang baik dan benar. Amin. Seringkali kita celah-celah itu selalu dipakai iblis. Kalau anak Tuhan gak mungkin iblis pakainya cara-cara yang seperti orang dunia ya. Kalau orang dunia itu contoh, namanya pencuri gak usah diajarin, gak usah digodain iblis. Begitu ngelihat ya pengen ngambil, namanya juga pencuri. Kalau ada orang pencuri bilang, ini saya gara-gara iblis, itu keterlaluan, dia sudah memfitnah iblis. Saya akan jadi lawyernya iblis di situ. Dia memang pencuri, jadi iblis nggak perlu bujuk-bujuk dia untuk mencuri, pasti itu udah automatically dia pasti akan ambil milik orang lain. Jadi yang dibujuk oleh iblis itu adalah orang percaya. Kalau orang nggak percaya nggak perlu dibujuk, pasti dia lakukan. Contoh, kalau teman-teman saya orang marketing bilang gini, kalau nggak bohong nggak laku barangnya. Kalau anak-anak Tuhan bilang, oh iya ya harus bohong. Itu berarti kita terkontaminasi dengan orang dunia. Anak-anak Tuhan harus terpisah dari dunia ini. Katakan amin. Memang saya sih belum pernah mengalami sebuah pengalaman yang terus menerus gitu. Tapi ada seorang hamba Tuhan, beliau ini seorang sales. Dia katakan, dan saya tahu benar, dia nggak bisa ngomong lancar ya, biasa-biasa aja. Tapi omsetnya selalu dia yang paling tinggi. Pencapaiannya selalu yang teratas. Dia bilang, saya selalu andalkan Tuhan. Berarti kemungkinan ada dia nggak bohong? Nggak mungkin kan? Orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan berbohong. Amin. Kita coba baca kitab suci kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita nggak boleh bohong. Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7, demikian firman Tuhan. Oleh karena itu tundukkanlah dirimu kepada Elohim, lawanlah si iblis, maka dia akan melarikan diri daripadamu. Haleluya. Jadi kalau kita mau lawan iblis, yang pertama kita harus lakukan apa? Ketertundukan. Jadi penting sekali, kenapa Hawa jatuh ke dalam dosa? Kenapa dia ambil buah pengetahuan itu? Karena dia tidak tunduk. Dan iblis tahu itu. Kalau Hawa tidak tunduk, Tuhan pasti marah sama dia. Iblis itu tahu persis. Kalau saya lakukan ini, maka akan terjadi seperti ini. Kalau saya lakukan ini, maka akan terjadi seperti ini. Itu udah, kalau dibilang gini, iblis itu udah nggak perlu belajar. Kalau kita kan belajar dulu ya, misalnya kita mau melakukan sesuatu, kita pelajari dulu nih. Wah, kondisinya begini. Kalau iblis itu udah nggak perlu belajar. Dia sangat fasih di situ. Kalau dibuat begini, pasti begini. Kalau dibuat begini, pasti begini. Makanya kalau kita melawan iblis dengan kekuatan kita, kita akan kalah.
Nggak ada orang bisa menang kalau dia mengandalkan kekuatannya lawan iblis. Terus pertanyaannya, gimana banyak kok orang menang di dunia sana? Orang yang nggak kenal Tuhan banyak menang nggak? Banyak. Tapi kemenangan yang dimaksud di sini bukan kemenangan dalam sesaat itu saja, tapi kemenangan di dalam setiap waktu kita menjalani hidup. Amin. Bukan kemenangan misalnya gini, wah balap mobil harus anak Tuhan juara satu, enggak begitu. Bisa saja yang bukan anak Tuhan juara satu, tapi dalam hidupnya pasti dia akan mengalami kekalahan. Begitu dia menang, dia pesta pora, ya kan? Begitu dia menang, wah gagah, langsung kebut-kebutan di jalan. Des, habislah seperti rumput tadi. Baru juara langsung RIP ya. Langsung sampai di makam. Jadi itu di dunia ini. Tapi kalau kita melihat di dalam Tuhan, kalau kita tunduk sama Tuhan, disitulah kita bisa melawan iblis. Dan dia akan lari. Katakan amin. Jadi kalau mau lawan iblis harus hati-hati. Makanya kalau kita lagi berdoa, di dalam jam-jam doa kita, kalau kita mau masuk doa peperangan, kita harus covering dulu, amin. Kita harus jaga dulu kawanan, kita harus pasang dulu pagar, kita harus minta pelayanan malaikat untuk berperang, amin. Jangan kita lawan iblis dengan kekuatan kita kira kita udah karena di firman Tuhan katakan, hai pahlawan yang gagah perkasa. Wah kita pikir, wah gue udah gagah perkasa kan Tuhan katakan. Wah langsung face to face sama iblis. Pasti Bapak Ibu Saudara, kalau kita lakukan itu kita akan kalah. Karena dia sangat powerful. Iblis itu sangat powerful. Jangan pernah lawan iblis dengan kekuatanmu. Tapi lawanlah iblis saat kita tunduk di hadapan Tuhan. Kalau kita tunduk di hadapan Tuhan, firman Tuhan katakan lawan dia dan dia akan kabur. Haleluya. Kalau iblisnya kabur berarti kita menang. Jadi kalau mau jadi pemenang, kita harus tunduk akan kebenaran firman Tuhan. Tunduk sama Tuhan. Saya membayangkan Bapak Abraham. Bagaimana Bapak Abraham bisa mengalahkan iblis? Waktu itu belum ada Torah Bapak Ibu Saudara. Torah itu baru ada pada zaman Musa. Torah yang diberikan Tuhan kepada Bapak Abraham itu adalah Torah yang hidup. Amin. Amin. Torah yang tidak dicatat di dalam loh batu, tapi tercatat di dalam hati. Amin. Jadi jangan sampai gini, wah waktu Bapak Abraham kan kalau bicara tentang apa namanya, tentang sebelum kemarin saya kesaksian tentang apa ya, kok saya banyak lupanya nih. Tentang agama samawi ya gitu. Bapak Abraham itu mengenal Tuhan tidak dari kitab suci. Setuju tidak? Waktu itu belum ada kitab suci Bapak Ibu Saudara. Bapaknya Bapak Abraham saja menyembah berhala. Terus dari mana Bapak Abraham dapat kitab suci? Tapi kitab itu ada di dalam hati Bapak Abraham. Orang yang percaya sama Tuhan, Noah pada zamannya apakah sudah ada kitab suci? Tidak ada. Tapi Tuhan ada di dalam hatinya Noah. Sehingga dia hidup karena perkataan Tuhan. Amin. Tuhan suruh ambil kayu gofir, dia ambil Bapak Ibu Saudara. Itu artinya apa? Nuh itu orang yang tunduk. Bayangkan zamannya Nuh disuruh ngumpulin kayu, bawa
ke gunung, terus bikin perahu, bikin bahtera. Bapak Ibu Saudara, saya yakin belum tentu Bapak Ibu berani melakukan itu. Ini disebut pada zamannya orang gila. Kalaupun mau bikin bahtera ya di tepi pantai, supaya apa? Tinggal dorong bisa dipakai. Nuh bangun bahtera, saya bayangkan. Jadi kalau saya baca firman Tuhan itu, saya kan Daud sampaikan kepada kita melalui firman Tuhan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Merenung, saya coba masuk ke zamannya Noah. Jadi orang percaya itu jangan kecil hati kalau kita beda sendiri. Amin. Amin. Karena Noah pada zamannya itu beda sendiri. Semua orang menertawakan Noah. Dia bilang ini Noah orang gila. Bangun bahtera di atas bukit. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan tahu bahwa engkau takut diomongin orang? Kok Tuhan tahu? Iblis maksud saya. Kan kita tadi mau ngenalin iblis kan. Tuhan pasti tahu. Apakah iblis tahu bahwa kita itu merasa gak enak kalau diomongin orang? Tahu gak? Tahu pasti. Dari apa dia tahu? Apakah iblis maha tahu? Tidak. Dia melihat segala sesuatunya terjadi. Dari apa yang kita lakukan. Contoh kalau Bapak Gembala bilang, ketemu orang, ya kan, sampaikan nama Bapak. Nanti pandangannya, waduh, saya dianggap sesat ini, waduh, berat ini. Iblis mencatat semuanya itu. Jadi iblis nggak perlu artificial intelligence untuk melakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Dia sudah punya. Dia udah punya data, setiap kita itu dipegang sama iblis. Makanya kalau kita melakukan segala sesuatu, kita harus berhati-hati. Bagaimana iblis itu disebut kalau di dalam terjemahan kan, iblis adalah roh pendakwa. Jadi kalau dia mendakwa berarti dia tahu. Yang dia tahu apa? Catatan kita. Dia pegang catatan kita, makanya kita bisa didakwa olehnya. Jadi kalau kemarin banyak teman-teman itu kan pegang catatan para petinggi gitu kan, kasih ini, ya kan. Begitu pegang catatannya, gue udah kasih, besok dia nggak bantu, gue udah kemarin kasih loh. Pejabatnya langsung, oh iya. Begitulah cara iblis melakukan pekerjaannya. Dia mendakwa karena dia tahu. Kalau orang sekarang bilang ada jejak digitalnya. Iblis itu udah dari sejak zaman dahulu dia udah memang melakukan itu. Iblis itu punya namanya bank data. Big data katanya kan. Kalau sekarang kan big data. Wah. Iblis itu udah punya. Setiap manusia itu dia udah punya big datanya. Makanya kita harus berhati-hati, berawas-awas dalam setiap apa yang kita lakukan, kerjakan. Tapi percaya Bapak Ibu Saudara, bagaimana melawan iblis? Dari dakwaan. Dia pasti mendakwa setiap orang. Dia itu kalau di dalam pengadilan itu jaksa penuntutnya lah gitu. Yang memberikan dakwaan, ya kan? Ada Roh Kudus, Roh penghibur yang akan membantu kita untuk bebas dari dakwaan itu. Amin. Amin. Jadi bagaimana cara kita untuk supaya kita survive, untuk kita bisa bertahan? Kita harus melakukan apa yang tercatat di dalam Galatia 5. Galatia 5 ini
kita harus sangat memperhatikan durasi Bapak Ibu Saudara. Karena hambanya Bapak Robert akan ke Serang jauh, Banten. Tadi udah woro-woro mulai jam 9 ternyata 9.30. Jadi ini harus di-cut semua ini ya. Nggak boleh seperti biasa. Kalau istri saya bilang mengalir Pak. Wah kalau saya mengalir bisa sampai malam saya bilang. Jangan mengalir saja. Oke, Galatia 5 ayat 16-17 demikian firman Tuhan. Dan aku berkata hiduplah dalam roh dan kamu sekali-kali tidak akan memenuhi hasrat kedagingan. Sebab daging berhasrat melawan roh dan roh melawan daging. Dan hal ini berlawanan satu dengan yang lain. Sehingga apa yang tidak kamu inginkan itu yang kamu lakukan. Jadi roh dan daging ini dua hal yang harus terpisah. Amin. Jadi kalau boleh enggak kita pengen punya mobil bagus? Ya boleh. Tapi jangan pikiran kita, keinginan kita taruh di situ. Kita harus hidup di dalam roh. Buah-buah roh apa? Buah roh itu enggak ingin mobil bagus sampai enggak bisa tidur, ya kan? Bapak Gembala pernah kesaksian, ada seorang orang kaya berat, itu pengen punya Ferrari warna merah. Enggak kesampaian sampai enggak bisa tidur. Saya bilang keterlaluan ya. Pengen punya Ferrari aja enggak kesampaian enggak bisa tidur. Aduh saya bilang, itulah orang dunia Bapak Ibu Saudara. Udah diberkati luar biasa, karena ingin Ferrari aja dia enggak bisa tidur. Saya bilang saya ketemu bantal, enggak usah ketemu bantal. Ketemu waktu enak aja saya bisa tidur. Itulah anak-anak Tuhan, amin. Bukan berarti anak-anak Tuhan harus tidur di mana aja, enggak ya. Itu blessing namanya ya, berkat. Artinya kenapa dari dulu saya udah terbiasa, saya tidur berdiri pun biasa gitu ya. Kalau dulu kan di Metro Mini ya, di bis-bis kan berdiri tuh, susah dapat bangku kan. Kan kita cowok maco ya, kalau ada cewek datang ya kita suruh duduk kan. Kita yang berdiri kan gitu ya. Jadi berdiri terus Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau berdiri itu kan ngantuk gitu. Lelap juga tidur. Jadi bangunnya pas mau jatuh aja, bangun. Nah, sama di kereta juga sama kan ya, di kereta sambil tidur, enakan di kereta, kalau kereta kan gak goyang-goyang kan gitu. Tapi kalau di bis, gitu. Susah, tapi bisa. Karena apa? Itu yang saya bilang tadi di awal, kebiasaan. Hidup itu sebuah kebiasaan, kalau kita biasa melakukannya, maka itu pasti bisa kita lakukan. Amin. Jadi biasakan hal-hal yang baik, jauhkan hal-hal yang buruk. Mulai dengan hal-hal yang baik. Hari-hari ini ke depan udah. Masalah apa yang kita lakukan kemarin, Bapak Ibu Saudara, saya mau pastikan buat kita semua. Tuhan gak tertarik dengan masa lalu. Iblis yang tertarik dengan masa lalu. Tuhan gak tertarik dengan masa lalu kita. Yang Tuhan inginkan adalah hari ini dan besok. Amin. Iblis itu selalu pakai yang lalu karena dia harus menyusun dakwaan kan, sebagai jaksa kan harus menyusun dakwaan. Wah, dakwanya harus komplit. Pada saat kita mau melakukan sesuatu yang benar, dia akan dakwa kita dengan apa yang kita lakukan di masa yang lalu. Jadi kalau kita udah kenal itu, berarti hari-hari ini anak-anak Tuhan jangan terlalu lihat kaca spion. Kaca spion kan untuk lihat ke belakang kan, nggak ada orang lihat kaca spion lihat ke depan kan, nggak ya, pasti mau lihat ke belakang dong, bener ya. Jadi jangan sering-sering lihat kaca spion. Kaca spion itu hanya boleh dilihat untuk apa? Untuk memperbaiki hidup kita ke depan. Amin. Kalau di luar itu semuanya itu dari si jahat. Lihat kaca spion itu hanya untuk memperbaiki, untuk introspeksi. Orang kalau lupa hari esok juga ya susah juga kan. Kita harus mengingat, oh iya kemarin saya kurang di sini. Berarti kita hari ini harus lebih lagi, harus lebih baik, harus lebih baik. Jadi fokus kita itu ke depan, itu yang Tuhan suka. Tuhan gak suka anak-anak Tuhan yang terlalu banyak lihat kaca spion. Karena bahaya juga, apalagi balapan kan. Pembalap itu sangat jarang lihat kaca spion.
Itu kalau jalan lurus aja baru lihat. Kalau jalan tikungan dia lihat kaca spion, bahaya pasti. Udah pasti bahaya. Jadi kita ini sedang berlomba kata Tuhan. Amin. Kita ini sedang berlomba, bukan biasa-biasa. Hari-hari ini adalah hari pertandingan. Jadi kalau kita misalnya, bahkan dikatakan musuh besarmu adalah keluargamu, keluarga terdekatmu. Wah, serem juga saya bilang. Musuh terbesar kita keluarga terdekat. Ini kalau orang salah-salah bisa-bisa dia nggak suka sama keluarga yang terdekat karena musuh terbesar kan gitu. Padahal maksudnya bukan itu Bapak Ibu Saudara. Musuh terbesar adalah keluarga terdekat, itu maksudnya orang-orang terdekat kita ini yang dipakai, yang sering dipakai untuk mengasah kita. Amin. Jadi jangan musuhin saudaramu karena ada firman Tuhan bilang musuh terbesar itu adalah orang terdekat. Wah, kita jadi musuhan ya sama, bukan itu maksudnya. Maksudnya itu orang-orang terdekat kita lah yang suka Tuhan pakai. Contoh, pasangan kita. Kan yang namanya Tuhan itu kasih, berarti iblis itu apa? Lawannya kasih apa? Kebencian. Iya kan? Kebencian. Jadi iblis itu identik dengan bagaimana manusia itu diajarin untuk membenci. Tuhan mengajari kita untuk mengasihi. Jadi hidup kita ini antara mengasihi dan membenci. Makanya kalau istri saya, tanda dia mengasihi, dia gampang benci sama saya. Saking sayangnya. Jadi gak boleh salah, gak boleh kurang. Saya bilang jangan begitu. Tuhan aja gak buat saya gitu. Iya kan? Tuhan aja nggak buat kita begitu. Jangan jadi pasangan terlalu terlalu ingin sempurna gitu. Jangan. Kita bisa melewati sebuah kondisi yang tidak menyenangkan itu pada saat kita bisa menerimanya. Amin. Selama kita nggak bisa menerima, ini nggak bisa kita lewatin. Jadi kebencian itu mulai dari apa? Pertama apa? Sebelum benci apa? Kan gak mungkin tiba-tiba langsung benci gitu kan, enggak. Hah? Oh, benci itu dari sayang. Waduh, ini bahaya ini. Waduh, benci dari sayang. Ini kayaknya yang saya bilang tadi. Oh, tidak disayang. Iya, ya. Jadi sayang berubah jadi benci kalau tidak disayang. Jadi kebencian itu dimulai dari kekecewaan. Kecewa. Jadi orang yang kecewa, apa itu kecewa? Kecewa itu adalah antara harapan dan kenyataan terjadi gap. Jadi kekecewaan itu adalah mengharapkan sesuatu tapi jauh dari kenyataan, dari harapan. Sehingga muncul kekecewaan. Makanya firman Tuhan katakan turunkanlah apa yang kau ingini. Kalau kita inginnya terlalu tinggi maka kecewanya akan berat. Kenapa Tuhan suruh? Jangan terlalu banyak mikirin hal-hal yang tinggi. Maksudnya itu bukan gak boleh berpikir menjadi seorang penemu, enggak. Maksudnya kalau kau terlalu tinggi menginginkan sesuatu, ya kecewa yang datang. Jadi kita harus, bagaimana caranya supaya gak kecewa? Sama pasangan misalnya. Jangan terlalu berharap terlalu tinggi, turunin aja dikit biar deket gitu. Jadi kalaupun nggak sesuai, ya nggak kecewa-kecewa amat kan gitu. Karena kalau tinggi kecewanya, sayangnya kalah, nyungsep, iya kan? Makanya kita harus menjaga. Iblis itu paling tahu. Iblis akan masuk dari celah itu. Dia tahu, oh ini orang sayang banget sama suaminya. Gue bikin nih suaminya sedikit kurang menyenangkan. Sedikit aja langsung Bapak ini benar-benar. Aduh, saya bilang ini yang berbahaya. Kenapa jadi istri? Harusnya suami ya. Saya sebenarnya apa ya? Kalau saya memang agak jarang kecewa. Agak jarang.
Bukan berarti nggak pernah kecewa, agak jarang kecewa. Karena apa? Saya berupaya memahami orang lain. Jadi bagaimana cara mengalahkan iblis? Kita harus lebih berupaya memahami orang lain. Amin. Kalau kita berupaya memahami, maka iblis itu akan kalah. Kita memahami orang lain berarti kita mengasihi dia, katakan amin. Berarti kita melakukan perkataan Tuhan, katakan amin. Pada saat kita melakukan perkataan Tuhan, maka iblis akan lari padamu. Jadi kalau mau kalahkan iblis, kita lihat, oh iya, Tuhan ngajarin kita harus mengasihi. Mengasihi itu berarti kita harus lebih bisa memahami orang lain daripada orang lain memahami kita. Jangan selalu tuntut orang lain untuk memahami kita, sementara kita nggak pernah mau paham terhadap orang lain. Ini akan berbahaya. Kalau ada anak Tuhan seperti ini udah di ujung gimana ya? Tinggal selangkah lagi dia akan kalah. Maka kasih itu adalah bagaimana kita bisa menerima keberadaan orang lain. Sama seperti kalau di dalam pernikahan itu ikrar pernikahan. Amin. Amin. Jadi jangan hanya diucapkan waktu pernikahan aja itu ikrar. Kok gak ada yang bilang amin ya? Ya udah lupa jangan-jangan ya. Cuman syarat untuk diberkati saja jangan-jangan ini. Lupa ini. Ikrar pernikahan itu harus terus bergema. Sehingga pada saat kita bilang, saat susah maupun senang, saat baik maupun susah. Baik tidak baik keadaan kita tetap mengasihi. Amin. Iblis pasti kalah. Jadi iblis coba untuk membangun kebencian. Kerajaan dunia ini adalah bicara tentang kebencian. Semua dibangun, diarahkan ke sana. Hari-hari ini saya melihat pekerjaan iblis luar biasa ya di sinode. Saya lihat, wow, saya bilang ini ngeri. Kenapa ngeri? Ini semua hamba-hamba Tuhan ini di sinode, gembala-gembala sidang, yang satu sama yang lain udah gak ada saling percaya. Iblis menabur benih perpecahan. Benih sedang ditabur. Ini gak boleh percaya sama ini. Lihat ini masalahnya ini. Yang ini, wah kita tahu ini orang baik, saya yakin dia orang baik. Enggak tuh, dia yang lakukan ini. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Sampai saya cuman, Tuhan kalaulah Tuhan datang hari ini habislah sinode GPR ini. Kenapa? Karena sedang dirasuki yang namanya roh perpecahan. Makanya kita harus banyak berdoa buat sinode. Supaya Tuhan menebar benih kasih. Amin. Benih persaudaraan, benih kesehatian, benih kesepemahaman. Bisa memahami orang lain. Itu yang kita minta hari-hari ini. Supaya iblis tidak leluasa bekerja. Kita harus mendorong supaya iblis keluar dari sinode. Amin. Bagaimana caranya? Apa kita lawan dengan kekuatan kita? Tidak. Kita lawan dengan doa dan puasa. Amin. Kita berdoa buat sinode yang kita kasihi. Jangan lawan dengan perkataan. Semua yang disampaikan saya sudah melihat. Sampai saya bilang, inilah bagaimana Yunus diutus Tuhan ke Niniwe. Karena di Niniwe orang sudah tidak bisa bedakan tangan kanan dan tangan kiri. Apakah terlalu bodoh di Niniwe sehingga gak bisa bedain kanan sama kiri? Apa karena mereka kidal semua karena disuruh kanan akhirnya bingung? Enggak Bapak Ibu Saudara. Maksudnya itu gak bisa bedain yang benar dan yang salah. Jangan berpikir bahwa ini harafiahnya gak bisa bedain tangan kanan tangan kiri. Jadi orang Niniwe semua jalan yang gini. Yang mana yang kanan yang mana yang kiri ya? Enggak begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, enggak di Niniwe waktu itu enggak orang pada bingung, enggak. Tapi mereka udah enggak bisa bedain mana yang salah, mana yang benar.
Dan Tuhan katakan di akhir zaman itu terjadi seperti itu. Orang gak bisa bedain lagi yang benar dan yang salah. Itulah sebabnya kenapa kita butuh bersekutu intim dengan Tuhan. Supaya kita bisa melakukan iya di atas iya dan tidak di atas tidak. Saya selalu bilang, jangan terkaburkan dengan orang baik sehingga yang salah jadi benar. Maksudnya apa? Kalau misalnya orang baik melakukan kesalahan bisa jadi benar, itu yang gak boleh. Kita harus strict, salah ya salah, benar ya benar. Amin. Masalah yang melakukannya itu orang baik atau orang jahat, itu bukan masalah yang pertama. Yang pertama itu yang benar dan yang salah harus dipisahkan dulu. Setelah kita bisa melihat dengan baik yang benar dan yang salah, maka iblis tidak akan mengganggu pikiran kita. Saat kita kabur, ini kayaknya dia salah ini lakukan ini. Tapi dia orang baik. Sehingga kita jadi ambigu, nggak bisa nentuin ini salah, ini benar. Kita harus bisa jelas di situ. Amin. Anak-anak Tuhan harus clear di situ. Benar-benar, salah-salah. Baik, jahat itu beda lagi. Amin. Jadi dengan seperti itu iblis nggak gampang obok-obok gereja Tuhan. Hari-hari ini kenapa orang susah membedakan tangan kanan, tangan kiri? Susah bedain benar sama salah. Karena sudah punya penilaian ganda di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Kita sudah sulit membedakan. Karena kita terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya kepentingan. Dia sih melakukan salah, tapi dia baik sama saya. Karena dia baik, ya gak apa-apalah. Biar dia salah. Ini yang gak boleh Bapak Ibu Saudara. Iblis akan masuk dari sana. Iblis itu kalau sama anak-anak Tuhan gak mungkin pakai cara kasar. Caranya halus-halus. Caranya itu wah kelihatannya indah. Kelihatannya kita masih di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh lihat itu kelakuannya, oh dia sedang tusuk kau dari belakang, oh haleluya, haleluya. Enggak begitu Bapak Ibu Saudara. Iblis itu pakai orang-orang terdekat. Untuk apa? Menjatuhkan kita. Itulah sebabnya kita diajar Tuhan untuk terus menghidupi firman Tuhan ini. Kita coba buka Efesus 4 ayat 32 Bapak Ibu Saudara. Efesus 4 ayat 32. Iya. Demikian firman Tuhan. Dan jadilah kamu ramah seorang terhadap yang lain, lembut hati serta saling mengampuni di antara kamu sendiri, sebagaimana pula Elohim dalam Hamasyah telah mengampuni kamu. Jadi ada satu berkat besar buat kita bahwa hidup orang percaya itu hidup dalam pengampunan. Amin. Kenapa kita mengampuni? Karena kita sudah diampuni. Dan firman Tuhan katakan orang yang tidak mengampuni tidak akan diampuni. Berarti mengampuni itu adalah syarat mutlak. Katakan amin. Bicara tentang pengampunan itu syarat mutlak. Kalau kita mau tetap dalam kerajaan Tuhan, kita harus gaya hidup kita mengampuni. Haleluya. Orang nyesah kita, bikin kita sakit. Haleluya. Langsung berubah. Jadi kemampuan atau tingkat keyakinan, keimanan seseorang itu dilihat bagaimana dengan cepat dia bisa recovery. Semakin lama orang merecovery dirinya berarti kualitas imannya semakin rendah. Karena gini, nggak mungkin contoh gini ya. Kalau kita disakitin orang, kita nggak sakit, itu bohong, ya kan? Disakitin, nggak sakit kayak bakuk gitu kan? Nggak sakit, padahal udah nendang papanya kan lagi sakit. Enggak, udah bakuk nggak sakit, enggak. Itu namanya bohong ya bakuk. Jadi secepat apa kita
merecovery. Merecovery-nya dengan apa? Dengan melepaskan pengampunan. Haleluya. Amin. Kita lepaskan pengampunan. Saat kita disakitin, apalagi yang nyakitin pasangan. Lepaskan cepat-cepat aja pengampunan, lepaskan. Kenapa? Ya kita yang rugi kan. Rugi, waktu ini kan terbatas. Misalnya kita kehilangan 1 jam aja sama pasangan kita kan rugi banget. Iya kan? Kayaknya ada yang senyum-senyum terus nih. Jangan mau rugi. Ya, jadi pengampunan itu kalau sama orang lain secepatnya. Tapi kalau sama pasangan, lebih cepat lagi. Langsung kalau bisa automatically disakitin. Haleluya. Wah, dia kaget kan. Papa aku sakitin, enggak apa-apa, sakitin lagi. Haleluya. Akhirnya jadi tidak menyakiti. Iya kan? Kalau kita baru disakitin, ya saya sih sampai hari ini gitu. Kalau istri saya lagi ngomong pas di hati saya bilang, baru haleluya. Masih ada jeda ya saja. Tapi ya puji Tuhan. Kalau dulu agak lama, sekarang udah lebih cepat. Yang penting progresnya. Tuhan gak suruh kita jadi superman, jadi superwoman. Enggak. Tapi progresnya yang Tuhan lihat. Katakan amin. Hari ini besok boleh sama. Amin. Kita menuju kepada kesempurnaan. Berarti hari ini besok harus lebih baik. Itu yang Tuhan mau. Tuhan enggak tuntut kita untuk orang sempurna, enggak. Tapi saya mau ingatkan kita, hidup itu sebuah kebiasaan. Harus melakukan kebiasaan dan menjauhkan kebiasaan yang buruk. Yang kedua, bagaimana kita bisa menang bagi iblis. Kita harus cepatnya recovery. Karena iblis itu menang, dia selalu lihat celah. Dia main di celah, dia enggak terang-terangan. Karena kalau anak Tuhan, kalau misalnya terang-terangan sudah tahu. Tapi dia bermain di selip-selip hati. Kita pikir kita masih benar, tapi ternyata kita sudah salah. Itu yang harus kita jaga benar-benar. Dan hari ini Tuhan bilang, mengampuni. Apa poin orang akan belajar tentang tesufa? Tesufa itu adalah bagaimana kita beraja. Pertobatan itu bagaimana kita beraja. Berarti tesufa itu sama apa? Temukan kesalahan. Amin. Jadi kalau kita nggak ngaku, kita selalu nyalahin iblis. Ini gara-gara iblis nih. Kita itu nggak pernah bertobat. Amin. Jadi jangan iblis itu nggak pernah berdosa, karena dosa itu kita. Misalnya kita melakukan dosa terus gara-gara iblis. Iya. Tapi yang berdosa siapa? Kita. Iblis berdosa kayak nipu daya. Karena dia memang sudah ditentukan untuk di api neraka. Dia nggak nambah-nambah dosa. Udah full. Dosa iblis udah full bertambah. Yang ada itu manusianya, ya. Jadi kita harus yakin bahwa Tuhan dulu kalahan. Akui di hadapan Tuhan. Amin. Ayo minta ampun. Pengakuan itu adalah sesuatu yang memperbaharui hubungan kita sama Tuhan. Minta ampun, akui dan lakukan lagi. Jika gaya hidup kita itu, maka kita akan tetap dalam kerajaan Tuhan. Sama Tuhan kita tesufa. Kita mengampuni. Amin. Kalau kita mengampuni, kita dalam kerajaannya. Ada benar, ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam Roh Kudus. Tuhan memberkati kita dulu ya. Haleluya. Saya undang pemusik. Biarlah kasihan Tuhan yang terus memenuhi hati, sehingga kita tidak susah untuk mengampuni. Kita tidak lama-lama untuk melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingmu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah
berikanku, berikanku hatimu, berikanku hatimu. Haleluya. Kita percaya Tuhan akan memberikan hati Yeshua HaMasyiah buat kita, yang terus terbuka, yang terus bisa melepas pengampunan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Jangan pernah berlama-lama untuk ada di dalam sebuah kekecewaan, apalagi kemarahan. Biarlah belas kasihan itu yang terus ada. Jika kita akan berupaya untuk memahami segala sesuatu, karena segala sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kau sungguh ajaib, kau sungguh luar biasa. Kau yang mengajar-ajari Tuhan, untuk kami mengerti dan mengenal akan jalan-jalan-Mu. Untuk kami semakin hari diperbaharui dari hari ke hari, lebih baik dan lebih baik lagi. Tuhan, Kau telah sudah mengajar kami untuk kami mengenal akan apa yang sering melemahkan, bahkan menjatuhkan kami. Tapi firman Tuhan berkata, 7 orang ada yang akan tetap bangkit, karena ada kekuatan Tuhan yang akan menopang. Bapa, biarlah penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Saat kami menyerahkan hidup kami dan percaya kepada Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan bertindak atas kami. Terima kasih Bapa. Kami mau melepaskan semua yang membuat kami ditemui Tuhan bercacat celah. Kami mau lepaskan semuanya, sehingga kekudusan itu memenuhi kami. Kekudusan itu melingkupi kami. Sisi jahat itu saat berhadapan, dia akan lari karena ketundukan kami pada Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman. Kau yang mengubahkan kami Tuhan. Kau yang mengubahkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran, untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama Bapa ya, di dalam nama Putra-Mu Yesus HaMasyiah dan persekutuan nama Yesus yang memberkati kami di remter. Mari kita yang telah diberkati firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Ya, Kak, boleh minta waktu sebentar? Karena istri saya, WA saya lupa Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kami keluar ingin bersaksi sedikit. Saya undang istri saya, Devania, untuk ke depan, mungkin bertiga, katanya mungkin di pelayanan di atas. Ya. Ini yang saya bilang tadi, ngeri-ngeri sedap. Dan Fania ini pergumulan kami sampai hari ini. Fania belum bisa berjalan, belum bisa bicara, tapi kami percaya bahwa Tuhan menyatakan kuasa mujizat, dan kami mengucap syukur dan mau menyaksikan buat gereja Tuhan. Fania baru dapat sepatu dulu karena Fania itu kakinya otot apa namanya yang di sini ya, otot lupa namanya apa ya Bu, tendon ya, tendonnya pendek, jadi kakinya selalu jinjit gitu. Jadi ada jemaat Tuhan yang memberkati Fania dengan sepatu ya, karena memang sepatu begini ternyata cukup ya, baru sekarang bisa sepatu ini, dan mohon dukungan doa Bapak Ibu Saudara yang terkasih supaya bisa berjalan secepatnya, karena Fania udah mau 5 tahun. Kami berupaya mohon doanya supaya 6 bulan ke depan Fania udah bisa berjalan dan juga bisa berbicara ya. Terima kasih buat gereja Tuhan, khusus buat hamba-hamba Tuhan yang sudah memberkati Fania dengan sepatunya, dan sepatu ini memang sebenarnya sudah sejak lama ya Fania pakai, karena supaya dia tendonnya itu bisa lebih panjang. Tapi kita percaya waktu Tuhan yang terbaik, yang selalu kami pegang waktu Tuhan baik. Dan saya syukur ada gereja Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan di sini yang benar-benar mengasihi dengan hati yang bersatu Tuhan. Saya tahu kita semua dalam kondisi-kondisi yang tidak mudah, tapi berkat Tuhan itu selalu ada kita. Dan puji Tuhan hanya udah diberkati dengan sepatu. Terima kasih karena memang hamba Tuhan ini tidak mau disebut namanya, karena bahkan bila tangan kanan memberi, biarlah tidak diketahui tangan kirimu. Dan agar itu bukan masalah tangan, tapi kalau bicara tentang pemberian, biarlah Tuhan saja yang tahu, karena pada Tuhan tahu nah, tabungan kita ada di surga Samayu. Tuhan memberkati. Terima kasih buat Tuhan, hidup kreatifnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
pembimbing buat tahun rumah ini yang sangat menyejukkan kita dan kita ada perubahan. Kita tidak belajar waktu, kita juga harus saling memperhatikan. Saat ini kita bersaatnya untuk masuk dalam pesan. Saya undang berdoa. Setiap pelayanannya, keluarganya, orang yang dia kasihi Bapak, Kau yang memberkati setiap Tuhan di lelahnya Bapak, Kau yang memperhitungkan Bapak, sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Kau berkati Tuhan tangan-tangan kami, Kau penuh mengangkat Bapak, berkatikan tangan supaya kami memberi dengan hati yang penuh sukacita, hati yang terus bersyukur kepada-Mu Bapak. Tuhan, Kau berkati persembahan kami, persekutuan kami, bersyukur kami Tuhan, biarlah bau harum ucapan-Mu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Inilah doa kami, syukur kami kepada-Mu di dalam putra-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita berikan persembahan kita penuh dengan sukacita. Kita angkat pujian tiap langkah. Hatiku tetap tenang teduh, yang belakangku ku tahu Tuhan yang
persilakan kepada Bapak Robert Siregar. Ya, sahabat Shalom, Bapak Ibu saudara terkasih, puji nama Tuhan, kita bisa beribadah sahabat pada pagi hingga siang hari ini. Tuhan Yahweh memberkati buat anak-anak Tuhan yang melayani pada hari ini dengan penuh semangat, dengan sukacita, dengan hati yang tulus. Dan Tuhan terus memperlengkapi dengan Roh HaKodes untuk terus dipakai Tuhan lebih dahsyat, lebih hebat, lebih heran lagi. Tuhan memberkati. Dan untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun, pada minggu yang akan datang ada Ibu Yuliana Asyak tanggal 13 November. Tuhan memberkati buat Ibu Yuliana dan dengan berkat yang melimpah dan kasih setia Tuhan yang terus memberkati keluarga dan juga semua keluarga besar Ibu Yuliana dengan kasih setia Tuhan. Itu saja pengumuman pada siang hari ini. Tuhan Yahweh menyertai memberkati kita senantiasa. Sahabat Shalom. Haleluya. Kita mau akhiri ibadah kita yang ada saudaraku. Biarlah tetap hidup kita seminggu ke depan berada dalam perkenanan Bapa. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami Tuhan mau akhiri ibadah kami, ibadah sahabat yang ada. Tapi kami percaya penyertaan-Mu selalu sempurna atas kehidupan kami. Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Bapa selalu ada bersama kami. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan yang meneburkan firman-Mu. Engkau berkati berlipat kali ganda. Engkau berkati istri dan anaknya. Apapun pergumulannya Bapa Yahweh menjadi jawaban bagi doanya. Kami sangat percaya tiba saatnya mujizat-Mu akan nyata. Dan hati kami penuh dengan bersuka cita di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian, katakan tak usah aku takut. Tak usah aku takut, Bapa menjagaku. Kami butuh penjagaan-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Beribu-ribu malaikat-Mu dan berlaksa-laksa bala tentara-Mu ada bersama kami. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cuma
limpah sadar. Kami percaya bahwa Engkaulah Bapa Yahweh pencipta langit dan bumi. Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Bapak Yakub adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang menjadikan laut segala isinya. Tuhan menciptakan bumi dengan segala isinya. Karena firman-Mu berkata bahwa bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan Yahweh. Oleh sebab itu kami percaya kemenangan itu bagian milik Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami mendeklarasikan dari tempat ini, nama Bapa Yahweh itu berdiam di kediaman kami. Nama Bapa Yahweh yang hebat itu berdiam di atas keturunan kami. Nama Bapa Yahweh yang hebat itu berdiam di atas pekerjaan kami. Nama yang Bapa Yahweh yang hebat itu berdiam di atas usaha kami. Nama Bapa Yahweh yang hebat itu berdiam di atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata bahwa orang benar jatuh tidak sampai tergeletak. Masih ada tangan Tuhan yang menopang kami. Hari ini Tuhan, kami ingat bahwa hidup kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami. Karena firman-Mu berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekayaan kami, mengandalkan pekerjaan kami. Tapi hari ini kami meyakinkan bahwa berbahagialah orang yang mengandalkan Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan terus di hari ini. Kami mendengarkan tentang perkataan Tuhan hari ini yang dibawa oleh hamba-Mu Bang Dodo. Mengajari kami untuk terus bertahan di dalam hadirat-Mu, untuk terus berada di dalam kerajaan-Mu. Bapak, kami percaya bahwa yang bisa kami lakukan hari-hari ini adalah doa dan puasa. Karena doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar ajaib kuasanya. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Kami meyakinkan bahwa hari ini yang kami dengar adalah kata mujizat. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami mendapat jawaban Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lama dipulihkan, yang tidak mengalami jalan keluar mendapat jalan keluar, yang bergumul tentang pekerjaannya dijawab Tuhan, yang bergumul tentang mendapat pasangan hidup, mendapat keturunan, Tuhan Yahweh lakukan segala sesuatu. Terima kasih Bapak Yahweh yang hebat. Perjalanan anak-anak Tuhan yang melakukan aktivitas di hari ini, Tuhan jaga lindungi mereka. Mobil yang mereka pakai atau motor yang mereka gunakan, Tuhan menyertai. Kami sepakat, kami minta perlindungan Tuhan Yahweh yang sempurna. Bapa Yahweh memperlengkapi kami dengan baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, ketopong keselamatan, perisai iman, pedang roh, kasut kerelaan, malaikat penjaga melindungi kehidupan kami. Keluar masuk kami dijaga, dilindungi. Tidak ada penyakit sampar, tidak ada kemiskinan, tidak ada kemelaratan, tidak ada kekejutan. Dalam 6 hari ke depan, Tuhan Yahweh menyertai kami. Kami percaya kediaman kami dijaga, dilindungi oleh Bapa Yahweh. Kami pegang janji Tuhan. Hari ini di tempat ini Tuhan, kami mendeklarasikan tidak ada kekejutan sampai 6 hari ke depan. Tapi 6 hari ke depan kami mengalami pembalikan keadaan. Yang sakit disembuhkan. Tuhan, kami percaya 6 hari ke depan kami mendapat yang namanya double janji itu. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Kami mendeklarasikan dari tempat ini 6 hari ke depan anak-anak Tuhan yang sedang bekerja mendapat janji yang hebat, mendapatkan promosi yang hebat. Anak-anak Tuhan yang sedang berusaha, Tuhan Yahweh limpahkan kali ganda usaha mereka. 6 hari ke depan penjagaan perlindungan Bapak Yahweh sempurna dalam hidup kami. Ya, kami mengklaim janji itu Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh yang hebat. Tuhan, kami teringat
untuk bangsa pilihan-Mu umat Israel, kota kekudusan-Mu. Kami mengangkat tangan kami dan kami memberkati bangsa pilihan-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami memberkati bangsa pilihan-Mu, janji yang sama itu ada di kediaman kami. Sebagaimana bangsa pilihan-Mu diberkati Tuhan, keturunan sidang jemaat GPRI haleluya di tempat ini diberkati dengan janji yang sama. Terima kasih Tuhan Yahweh yang baik. Bapa, kami teringat Tuhan untuk GPRY seluruh Indonesia. Sinode, Tuhan, biarlah sinode ini dibawa kendali Tuhan. Apa yang sudah ditetapkan Bapa Yahweh itulah yang kami lakukan, kerjakan. Tuhan, kami percaya bahwa pemberontak itu tidak pernah berkenan di pemandangan mata Tuhan. Yang kami tahu kitab suci mencatat, para pemberontak itu dia akan berurusan langsung dengan Bapa Yahweh sendiri. Terima kasih Tuhan, ampuni mereka. Ampuni orang-orang yang sudah mengambil keputusan untuk berlaku tidak adil di hadapan pemandangan mata-Mu. Kitab suci mencatat bahwa orang-orang seperti inilah orang-orang yang memiliki hati yang busuk di pemandangan mata Tuhan. Ampuni mereka Tuhan, sadarkan mereka, biarlah mereka mengalami pertobatan secara pribadi. Tuhan Yahweh yang hebat, kami berdoa untuk Sinode Pusat, Majelis Daerah Pertimbangan Ketua Wilayah, Sidang Jemaat Gembala-Gembala Sidang, mulai dari Kepulauan Nias, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, Maluku, Irian, Papua, NTT, NTDP, dan Bali. Kami mendeklarasikan hari ini dari tempat ini, mereka semua dibawa kendali Tuhan. Tubuh jiwa roh mereka dibawa kendali Tuhan. Kami mendeklarasikan, biarlah mereka menjadi hamba-hamba yang takut akan Bapa Yahweh sendiri. Terima kasih Tuhan Yahweh yang baik. Bapa, kami percaya bahwa GPRY, haleluya, GPRY seluruh Indonesia ada di bawah kendali Tuhan. Kami tidak percaya bahwa ada roh berpecah belah. Kami tidak meyakinkan bahwa GPR ini akan menjadi dua. Yang kami meyakinkan bahwa GPR hanya satu, di bawah kendali oleh Bapa Yahweh sendiri. Terima kasih Bapa Yahweh yang hebat, anak-anak Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan dari tempat ini hari ini. Tuhan Yahweh mengembalikan urapan berlipat kali ganda. Pemain musik Pak Eli bersama keluarga diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan mereka, apa yang mereka doakan gumuli dijawab Tuhan. Ibu Sibarani bersama keluarga diberkati Tuhan. Tempat adonan, tempat periuk mereka diisi penuh. Seperti janda di Sarfat, tidak pernah mengalami yang namanya kekurangan. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami teringat juga untuk Mami Wida, Bapak Panjaitan, Ibu Lisi Hombing, sembuh sehat pulih kuat. Yang kami dengar hari ini hanya kesembuhan. Kami tutup pintu dari kekecewaan, kami tutup pintu sakit penyakit, kabar-kabar mengkhawatirkan, kabar-kabar yang membuat kami menjadi takut, kami tutup itu Tuhan. Dan kami buka pintu-pintu kesembuhan itu terjadi. Terima kasih Bapak Yahweh, kami berdoa khusus untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami dari tempat ini. Biarlah kedua hamba-Mu ini berjalan mendengar arahan Tuhan. Seperti sebagaimana kitab suci mencatat ketika Hana membawa Samuel ke pelataran Tuhan. Yang Hana dengar hanya perkataan Tuhan. Dan kitab suci mencatat bahwa Hana bukan hanya melahirkan Samuel, tapi Hana mendapat janji berlipat kali ganda itu. Hana mendapat satu janji istimewa di pemandangan mata Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, Bapak Gembala. Tuhan menyertai memberkati. Biarlah hamba-Mu ini bertemu dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Kami terus berdoa untuk pendoa di tempat ini. Keluarga Bang Rob, Kak Ivo, keluarga Pak Naftali, Ibu Naftali, keluarga hamba, keluarga Bang Dodo Kayuli. Kami terus berseia sekata. Keluarga Pak Karel, Ibu Karel. Kami terus berdoa dari tempat ini. Sampai janji Bapak Yahweh itu tergenapi untuk semua sidang jemaat kami. Tidak ada yang terlewati. Semua janji itu sampai kepada sidang jemaat di tempat ini. Kami teringat Tuhan, kami memiliki identitas yang baru. Identitas pemenang dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu.
Terima kasih Tuhan Yahweh yang hebat. Terima kasih Bapak Yahweh yang perkasa. Tuhan, kami sepakat, kami mendeklarasikan untuk Pania. Tuhan, kami mendeklarasikan dari tempat ini. Di hari ini kami semua, di hari Sabat, kami mendeklarasikan Pania sehat, pulih, kuat. Pania berjalan. Pania bisa berbicara. Pania bisa beraktivitas dengan normal seperti anak-anak yang lain. Dan kami mendeklarasikan, kami mengimani hari ini bahwa Pania adalah ciptaan yang baru, tidak mengalami kegagalan. Pania adalah ciptaan yang baru di pemandangan mata Tuhan Yahweh sendiri. Karena Bapak Yahweh berkata bahwa kitab suci mencatat Pania diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tidak ada yang namanya kegagalan. Yang ada hanya mujizat Tuhan. Lazarus mati dibangkitkan. Air berubah menjadi anggur. Laut, sungai bisa terbelah. Bapak Yahweh mengubah tongkatnya Harun bisa bertunas. Hari ini kami percaya Tuhan, janji yang sama itu terjadi di tempat ini. Pania berjalan pulih, melompat-lompat, bergirang-girang. Terima kasih Bapak Yahweh. Tuhan, inilah doa kami. Sebelum kami tutup doa ini, kami mendeklarasikan 6 hari ke depan sidang jemaat di tempat ini terus diberkati Tuhan. Pilalang-pilah penggiring tidak ada di dalam kediaman anak-anak Tuhan. Sidang GPRI Haleluya Depok, ratap tangis, ketakutan, kekejutan, kecelakaan, ketabrakan, malapetaka, bencana, sakit, penyakit, kemiskinan, keguguran, kemandulan, tidak terjadi itu. 6 hari ke depan tidak berlaku atas kami semua. Tapi kami mendeklarasikan 6 hari ke depan kami berjalan di dalam kemegahan Bapak Yahweh. 6 hari ke depan kami mendapat susu dan madu. 6 hari ke depan kami masuk di tanah perjanjian itu. 6 hari ke depan kemah-kemah kami diperbesar, tali-tali sifat kami diperluas, kebun anggur kami berbuah lebat, dan kami mendapat predikat penuai-penuai yang hebat di akhir zaman. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Kami tutup doa ini dengan doa yang seperti Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami. Mengampuni orang yang bersalah pada kami, dari dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa Yahweh yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beritakan semua Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, Raja segala raja, Tuhan yang Maha Kuasa, yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Hari ini Bapa, kami telah beribadah, umat-Mu jemaat GPR Haleluya. Kami sudah memuji muliakan Bapa, kami sudah mendengarkan dabar-Mu yang sampaikan oleh hamba-Mu. Bapa, berkati semua hamba-hamba-Mu yang dalam pelayanan pada hari ini Tuhan.
secara pribadi dan keluarganya. Bapa berkati anak-anakmu yang telah beribadah ini memasuki hari kerja dari Yom Rishon sampai Yom Sisi. Bapa berkati pekerjaan tangan mereka, usaha dagang mereka, semua yang mereka lakukan berhasil baik Tuhan. Yang bekerja Bapa promosikan, yang berdagang Bapa datangkan pembeli. Dari segala penjuru mata angin kuperintahkan pembeli datang untuk memberkati anak-anakmu ya Bapa Yahweh. Tuhan lindungi mereka semua. Berkati makanan dan minuman mereka, jauhkan dari segala penyakit, dan Bapa memberikan panjang umur ya Bapa. Tuhan Yahweh, terima kasih Bapa buat semua janji-janji-Mu ya Tuhan, yang anak-anak-Mu Tuhan terimanya, karena Bapa telah menebus kami dengan kuasa darah anak domba Paskah, darah Yesus Hamazia Adon. Terima kasih Bapa Yahweh Tuhan kami, terpujilah Engkau, terberkatilah Engkau melalui para hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau pada hari yang beribadah kepada-Mu. Saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Bapa Yahweh, angkatlah tanganmu pada Tuhan Yahweh. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiparika Yahweh peis mereka, jar Yahweh panai palaika, wik mereka.